Musim panas belum benar-benar dimulai, tapi Manchester City sudah bergerak seperti mesin yang mulai memanas. Tanpa banyak basa-basi, mereka resmi mendatangkan 3 pemain anyar dengan total biaya transfer yang mencengangkan, sekitar 2,4 triliun rupiah. Angka yang fantastis, bahkan untuk klub sebesar City yang selama ini dikenal tidak segan merogoh kocek demi ambisi mereka. Tapi kali ini jumlah itu terasa seperti sebuah pernyataan bahwa dominasi belum cukup dan gelar-gelar yang sudah diraih belum membuat mereka puas. Langkah agresif ini bukan sekadar belanja pemain biasa. City tak hanya membeli nama, mereka membeli peran. Ketiga pemain ini yang masing-masing membawa profil berbeda, pengalaman berbeda, dan potensi berbeda, datang bukan untuk duduk di bangku cadangan. Mereka direkrut untuk mengisi celah-celah tertentu, mengatasi kekurangan musim lalu, dan lebih jauh lagi membawa City ke level yang mungkin belum pernah mereka capai sebelumnya. Ini bukan sekadar regenerasi, ini pembentukan ulang dinamo utama mereka. Tidak perlu dipertanyakan lagi seberapa pentingnya ketiga pemain itu, sudah pasti mereka datang bukan untuk mengisi bangku cadangan, tapi disiapkan sebagai bagian dari kerangka utama generasi baru City. Dengan usia yang masih relatif muda, kemampuan teknis tinggi, dan gaya bermain yang selaras dengan filosofi klub. Tentu saja, ketiganya sangat menarik untuk kita bahas di video kali ini. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya dulu ya. Manchester City bukan sekadar klub besar. Mereka adalah kerajaan sepak bola modern yang dibiayai oleh kekuatan finansial dari Timur Tengah. Di bawah kepemilikan Sheikh Mansur, uang nyaris bukan hambatan. Infrastruktur kelas dunia, akademi terbaik, dan tentu saja skuad yang nyaris tanpa celah. Semuanya dibangun dengan presisi dan ambisi. Tapi bahkan mesin yang paling sempurna pun bisa tersendat. Dan musim lalu menjadi bukti bahwa dominasi tidak selamanya terjamin. Bahkan untuk City, masih bersama Pep Guardiola, arsitek brilian yang telah mengubah City menjadi raksasa tak tertandingi di Inggris. Mereka kini menatap musim depan dengan api yang menyala lebih besar dari sebelumnya. Kegagalan meraih treble kedua, terpeleset di Liga Champions, serta tekanan dari rival-rival yang mulai tumbuh jadi ancaman serius. Semua itu tampaknya menjadi bahan bakar bagi revolusi kecil yang sedang dimulai. Guardiola tidak tinggal diam, dan jika sejarah mengajarkan kita sesuatu, itu adalah City yang kecewa bisa berubah jadi City yang mematikan. Pembelian pertama dalam langkah agresif di bursa transfer musim panas ini, Manchester City memulainya dari lini tengah. Klub merekrut Tijani Reinders, gelandang andalan AC Milan yang musim lalu menjadi pusat permainan Rossoneri. Dengan usia 26 tahun, Reinders berada di usia emas seorang gelandang, cukup matang dalam visi bermain, tapi masih punya banyak ruang untuk berkembang. Bukan hanya dikenal karena distribusi bola yang presisi, tapi juga karena kecerdasan taktikalnya. Ia bukan tipikal gelandang glamor, tapi tipe yang membuat tim bekerja lebih efisien. Guardiola tahu fondasi permainan City dimulai dari tengah, dan Reinders adalah batu bata yang kokoh untuk itu. Peran Tijani Reinders sangat dibutuhkan Manchester City di saat klub akan kehilangan Kevin De Bruyne yang memutuskan untuk hengkang. Kedatangan Reinders bukan sekadar transfer pengganti. Ini adalah upaya serius untuk menjaga keseimbangan di lini tengah. Dan lebih dari itu, membentuk ulang pusat kendali permainan City. Gelandang asal Belanda ini bukan pemain sembarangan. Di AC Milan, ia telah membuktikan bahwa dirinya mampu menjadi pengatur tempo sekaligus pemecah kebuntuan dalam satu paket.
Sebagai pengatur serangan, Reinders memiliki visi bermain yang luas dan presisi umpan yang luar biasa. Musim lalu, ia mencatat 47 umpan tembus yang secara langsung memecah barisan pertahanan lawan. Jumlah itu bukan kebetulan, melainkan bukti dari naluri dan kecerdasannya membaca ruang serta waktu. Tidak berhenti di situ, ia juga 147 kali sukses memecah lini tengah lawan, menandakan betapa aktif dan efektifnya dia dalam membongkar blok pertahanan sejak dari tengah. Keunggulan Reinders tak hanya dalam membangun serangan, tapi juga dalam menyelesaikannya. Dengan 10 gol di Serie A musim lalu, ia menjelma menjadi gelandang yang juga punya insting mencetak gol tinggi, terutama dari lini kedua. Catatan ini menjadikannya salah satu pemain paling produktif dari luar posisi striker. Bahkan dengan 77 tembakan sepanjang musim, ia mencatatkan diri sebagai pemain non-penyerang dengan jumlah tembakan terbanyak di liga. Tidak mengherankan jika akhirnya ia dinobatkan sebagai gelandang terbaik Serie A. Masuk ke skuad Manchester City, Reinders akan dihadapkan pada ekspektasi tinggi. Kehilangan sosok sebesar De Bruyne tentu meninggalkan kekosongan besar. Tapi gaya bermain dinamis, Reinders menjanjikan transisi yang halus. Ia bisa bermain sebagai gelandang tengah maupun menyerang. Fleksibilitas yang sangat dibutuhkan dalam sistem Guardiola yang terkenal cair dan selalu berubah-ubah dalam satu pertandingan. Namun, tantangan sebenarnya baru dimulai. Premier League bukan Serie A. Kecepatan permainan yang lebih tinggi, tekanan intens dari lawan, serta tuntutan tinggi dari sang pelatih membuat adaptasi di City bukan hal yang mudah. Reinders harus belajar cepat, memahami filosofi Pep, dan membuktikan bahwa dirinya memang pantas menjadi jantung baru Manchester City. Tapi dengan semua yang sudah ia tunjukkan, bukan tidak mungkin ia akan menjawab tantangan itu dengan cara yang gemilang. Lalu datang Ryan Cherki, sosok eksplosif dari Ligue 1. Di usia 21 tahun, ia sudah mengoleksi predikat sebagai Raja Asis Liga Prancis. Banyak yang menyebutnya sebagai pemain paling kreatif yang belum viral. Peran Ryan Cherki bisa menjadi pembeda baru dalam serangan Manchester City. Di usianya yang baru 21 tahun, talenta muda asal Prancis ini sudah menunjukkan kapasitas luar biasa sebagai kreator serangan. Guardiola dikenal menyukai pemain-pemain teknis dengan kemampuan eksplosif, dan Cherki masuk dalam kategori langka, kreatif, tidak bisa diprediksi, dan berani mengambil risiko dalam setiap sentuhannya. Di saat lini serang City terkadang terlalu rapi dan terstruktur, Cherki bisa jadi elemen kekacauan yang mereka butuhkan untuk membongkar tim-tim bertahan yang parkir bas. Musim lalu bersama Olympique Lyon, Cherki mencatat 13 assist, menjadikannya top assist Ligue 1. Ia bukan tipe pemain yang sekadar memainkan bola ke samping dan berharap yang lain menyelesaikan. Cherki adalah pemecah garis pertahanan hidup-hidup, mampu menusuk lewat dribble, membuka ruang dengan umpan-umpan terobosan, dan menciptakan peluang di situasi yang tampak buntu. Dengan rata-rata 2,9 umpan kunci per pertandingan, ia menjadi motor utama kreativitas Lyon, meski klubnya sedang berada di masa transisi. Lebih dari sekadar statistik, Cherki menawarkan sesuatu yang jarang dimiliki pemain muda, rasa percaya diri tinggi dan kemampuan bermain di berbagai posisi. Ia bisa beroperasi di sayap kanan, kiri, atau sebagai gelandang serang di belakang striker. Dengan Cherki, City bisa punya opsi berbeda saat rencana utama menemui jalan buntu. Yang membuatnya lebih menarik adalah kemampuannya dalam duel 1 lawan 1.
Musim lalu, ia mencatat lebih dari 100 kali dribble sukses, salah satu yang tertinggi di Liga 1. Dalam ruang sempit, Cherki bisa menciptakan keunggulan numerik hanya dengan satu gerakan. Dan ketika lini pertahanan lawan terlalu rapat, dia punya kemampuan membelahnya dengan bola, bukan hanya lewat umpan. Manchester City selama ini punya serangan yang mematikan lewat kombinasi kolektif. Tapi di Cherki, mereka mendapatkan seniman muda yang bermain dengan intuisi tinggi. Jika bisa menyatu dengan ritme permainan City dan belajar mengontrol keputusannya di momen-momen penting, Cherki bukan hanya akan menjadi pelengkap. Ia bisa berkembang menjadi bintang baru di Etihad, pemain yang bukan hanya menciptakan peluang, tapi membuat sepak bola City semakin tak terbaca. Tak kalah menarik, rekrutan ketiga justru datang dari lini belakang. Ryan Ait-Nouri, bek kiri tajam dari Wolverhampton, resmi bergabung dengan label sebagai salah satu bek tersubur di Premier League setelah Cucurella. Kehadiran Ryan Ait-Nouri di Manchester City menandai upaya serius untuk memperkuat sisi kiri pertahanan sekaligus menambah dimensi serangan. Bek asal Aljazair ini bukan sekadar pemain bertahan konvensional. Dalam beberapa musim terakhir di Premier League bersama Wolverhampton, Ait-Nouri menunjukkan bahwa ia punya kemampuan menyisir sisi kiri lapangan dengan intensitas tinggi, cerdas dalam membaca ruang, dan punya kontribusi besar dalam fase menyerang maupun bertahan. Dalam sistem Pep Guardiola yang mengandalkan fullback untuk menciptakan keunggulan posisi, peran Ait-Nouri bisa jadi vital. Musim lalu, Ait-Nouri mencatat 5 gol dan 4 assist di Premier League, angka yang sangat impresif untuk seorang bek kiri. Dengan kemampuan menggiring bola dan menusuk ke kotak penalti, ia seringkali bermain layaknya winger tambahan. Catatan lebih dari 80 dribble sukses memperlihatkan betapa kuatnya dia saat membawa bola melewati lawan. Bukan hanya cepat, tapi juga punya kontrol bola yang halus dan keputusan akhir yang matang, baik itu melepas umpan silang atau memilih cut inside. Yang membuat transfer ini semakin mencengangkan adalah total biaya yang dikeluarkan City. 132 juta euro atau sekitar 2,4 triliun rupiah. Angka yang besar, ya, tapi dalam konteks pasar saat ini dan kualitas yang dibeli, itu adalah investasi jangka panjang. Rinciannya cukup mencolok. Reinders 57 juta euro, Cherki 35 juta euro, dan Nouri 40 juta euro. 3 pemain, 3 posisi berbeda, tapi satu tujuan yang sama, memperkuat semua lini agar tak ada celah sedikit pun.